Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam hormat kepada dosen pengampu dari mata kuliah Pengelolaan dan Pengembangan Praktikum IPA, Ibu Dr. Fianti MPD, Ibu Dr. Chansana Diawati MSI, dan Ibu Dr. Dewi Lengkana MSc. Kami kelompok 6 yang beranggotakan saya Dilis Amalah dan juga Tri Utami Mila Sundari akan memaparkan rancangan alat praktikum fisika yaitu solar dryer. Baiklah, latar belakang dari mengapa kami ingin merancang alat praktikum fisika solar dryer, karena pembelajaran dalam kurikulum 2013 ini menekankan pada 3 aspek. Selain kognitif, ada aspek afektif dan juga psikomotorik. Kemampuan peserta didik dari 3 aspek tersebut dapat dilihat dan dapat dilatih melalui melakukan percobaan atau praktikum. Pelaksanaan praktikum atau percobaan dalam pembelajaran IPA ini penting karena dapat menciptakan tercapainya konsep dan prinsip IPA dalam pembelajaran. Pelaksanaan praktikum ini penting untuk dilakukan di sekolah-sekolah untuk membelajarkan konsep-konsep IPA. Pelaksanaan praktikum IPA ini perlu didukung oleh sarana laboratorium karena berdasarkan penelitian, sarana laboratorium ini memiliki kontribusi terhadap hasil belajar peserta didik. Namun, pada kenyataannya masih terdapat sekolah yang kurang memanfaatkan laboratorium dan alat peraga IPA secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran. Selain itu, memunculkan kreativitas dari peserta didik juga hal yang sangat penting dalam pembelajaran. Sehingga kami memilih KD 3.5 yaitu menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis, dan KD 4.5-nya menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Sehingga diharapkan siswa dapat mampu memanfaatkan kreativitasnya untuk membuat solar dryer dengan menerapkan konsep perubahan bentuk energi dalam kaitannya dengan sumber energi yang dapat bermanfaat bagi kehidupan di lingkungannya. Adapun rumusan masalah dari rencana ini adalah bagaimanakah pengaruh metode pengeringan langsung dengan solar dryer terhadap lamanya pengeringan dan kualitas hasil pengeringan. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh metode pengeringan langsung dengan solar dryer terhadap lamanya pengeringan dan kualitas hasil pengeringan. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Energi berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi energi yang berasal dari bumi dan yang berasal dari luar bumi. Sumber energi dari bumi ini dikategorikan menjadi jenis renewable dan sumber energi yang tidak terbarukan atau non-renewable. Sumber energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang keberadaannya di alam terbatas dan akan habis dalam kurun waktu tertentu, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara atau bahan bakar fosil lainnya. Adapun sumber energi terbarukan atau renewable energy adalah sumber energi yang dapat dengan cepat diisi kembali oleh alam seperti energi matahari, angin, air, panas bumi, dan gelombang laut, serta energi lainnya. Energi matahari yang diperoleh dari cahaya panas sebagai komponen dari panas matahari. Selain untuk memanaskan air, energi ini juga bisa diubah menjadi energi listrik. Nah, secara global, matahari ini menyediakan 10.000 kali energi bumi yang dapat dimanfaatkan siapapun secara gratis dan merupakan salah satu sumber energi alternatif yang potensial untuk dikelola dan dikembangkan. Selanjutnya adalah metode pengeringan. Pengeringan adalah proses pemindahan panas dan uap air secara simultan yang memerlukan energi untuk menguapkan kandungan air agar terjadi penghilangan sebagian atau keseluruhan air yang dipindahkan dari permukaan bahan yang dikeringkan. Nah, tujuan utama pengeringan bahan ini adalah untuk pengawetan, meningkatkan daya tahan, mengurangi biaya pengemasan, mengurangi bobot pengangkutan, memperbaiki cita rasa bahan, dan mempertahankan kandungan nutrisi bahan.
Proses pengeringan yang dilakukan akan mengakibatkan bahan yang dikeringkan mengalami perubahan seperti perubahan warna, tekstur, rasa, dan aroma. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengeringan terdiri dari faktor udara pengering seperti suhu, kecepatan aliran udara, dan kelembapan udara. Selain itu, faktor lainnya adalah sifat bahan seperti ukuran bahan, kadar air awal dari bahan, dan tekanan parsial dalam bahan. Pemanfaatan radiasi matahari secara langsung itu disebut dengan pengeringan langsung atau sun drying. Adapun pemanfaatan radiasi matahari yang secara tidak langsung dan kombinasi antara keduanya dilakukan dengan cara mengeringkan bahan melalui permukaan fluida, udara atau air. Adapun untuk metode kombinasinya dilakukan dengan menggunakan bangunan tembus cahaya yang dilengkapi dengan absorber atau plastik bahan yang transparan seperti polikarbonat dan juga plastik UV. Pengeringan dengan solar dryer ini memiliki keunggulan di mana suhu yang lebih tinggi itu bisa didapatkan. Kemudian pergerakan udara dan kelembapan juga lebih rendah, meningkatkan laju pengeringan. Bahan bisa berupa biji atau buah itu tertutup sehingga terlindungi dari debu, serangga, burung, dan hewan lainnya. Kemudian suhu yang lebih tinggi juga menghalangi serangga dan laju pengeringan lebih cepat mengurangi risiko pembusukan oleh mikroorganisme. Kemudian juga keuntungannya ketika hujan turun itu tidak perlu dipindahkan karena telah terlindungi. Kemudian juga dapat dibuat dari bahan yang tersedia secara lokal dengan biaya yang relatif lebih rendah, sehingga memungkinkan penyimpanan menjadi lebih lama. Solar dryer yang akan kami rencanakan adalah solar dryer yang direct solar dryer yang tidak memerlukan solar collector. Selanjutnya adalah biji kakao. Nah, biji kakao ini atau biji coklat itu merupakan salah satu komoditas perkebunan utama di Indonesia. Dan jumlah produksi kakao di Provinsi Lampung ini merupakan urutan ketiga dengan produksi tertinggi secara nasional. Nah, produk kakao atau coklat ini mengandung antioksidan alami dari polifenol yang berperan sebagai antioksidan. Polifenol golongan flavonoid, terutama katekin dan epikatekin adalah komponen utama dalam biji kakao. Kandungan senyawa polifenol dalam biji kakao dan produk kakao yang memiliki sifat antioksidan atau menyehatkan lainnya membuatnya berpotensi untuk dikembangkan menjadi sebuah produk. Kami menggunakan KD 3.5 yaitu menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Dan KD 4.5 menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Nah, KD ini diajarkan di kelas 7 semester 1 dengan pokok bahasan energi dan subpokok bahasan sumber energi dan perubahan bentuk energi. Kemudian dari KD tersebut kami menganalisis dan juga menurunkan indikator pembelajarannya yang terdiri dari mendefinisikan energi, menyebutkan sumber-sumber energi, mengidentifikasi perubahan bentuk energi, menjelaskan pengaruh metode pengeringan langsung terhadap hasil pengeringan biji coklat, menjelaskan pengaruh metode pengeringan solar dryer terhadap hasil pengeringan biji coklat, mengamati wacana tentang pemanfaatan sumber energi matahari dalam proses pengeringan, mengkonstruksi alat solar dryer sesuai dengan rancangan, menimbang berat bahan yang digunakan dalam percobaan pengeringan, menuliskan hasil percobaan pengeringan, membandingkan hasil pengeringan dari metode pengeringan yang dilakukan, menyimpulkan keterkaitan antara sumber energi dengan perubahan energi berdasarkan percobaan, mempresentasikan hasil percobaan pengeringan. Adapun jurnal rujukan yang kami gunakan adalah artikel penelitian dari Dina SF Ambaritaha, Napitulu F, dan Kawai H tahun 2017 yang berjudul Study on Effectiveness of Continuous Solar Dryer Integrated with Desiccant Thermal Storage for Drying Cocoa Beans. Case Studies dengan jurnal Case Studies in Thermas Engineering volume 5
halaman 32 sampai 40. Baik, selanjutnya mengenai metode penelitian. Adapun waktu pembuatan alat pada praktikum ini itu akan direncanakan dibuat pada tanggal 16 sampai 17 April 2022. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat praktikum ini, untuk alatnya yang pertama itu galon air mineral ukuran 19 liter, cutter, saringan 2 buah, aluminium foil, plastik hitam, dan gunting. Adapun bahan yang digunakan yaitu biji coklat basah. Langkah-langkah pembuatan alat. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu kita menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, pada tahap pembuatan solar dryer, adapun langkah-langkahnya. Yang pertama, potong galon sepanjang setengah diameter. Yang kedua, letakkan plastik hitam menutupi bagian dasar galon. Yang ketiga, bungkus pada bagian bawah saringan menggunakan aluminium foil. 4. Masukkan saringan biji coklat ke dalam solar dryer. Ini sebagai nampan sebagai nampan penjemuran. Yang kelima, beri sedikit lubang pada sisi depan bawah dan samping galon. Dan yang terakhir, letakkan solar dryer di bawah sinar matahari. Adapun cara kerja alat ini, yang pertama, timbang biji coklat basah masing-masing 250 gram dan letakkan di atas saringan yang telah dibuat. Yang kedua, letakkan alat solar dryer di bawah sinar matahari. 3. Masukkan saringan biji coklat 1 ke dalam solar dryer. 4. Letakkan saringan biji coklat 2 langsung di bawah sinar matahari. 5. Masing-masing didiamkan atau dijemur selama lebih kurang 6 jam. Berdasarkan dari hasil revisi mengenai alat solar dryer, kami memutuskan untuk membuat 2 alat solar dryer, di mana pada alat yang pertama kami melakukan pengecatan warna hitam di seluruh bagian galon. Adapun untuk alat yang kedua yang kami buat itu tidak dilakukan pengecatan warna hitam, jadi galonnya tetap transparan, tetapi kami menambahkan plastik hitam, tumpukan plastik hitam di bagian permukaan dari galon. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam proses ini adalah galon air mineral berukuran 19 liter, pilok, saringan yang terbuat dari aluminium, pisau, dan bahannya adalah coklat.
Jemur, kita angkat ya. Coklatnya ternyata di sini langsung berubah. Kita lihat ini dalam salad. Baik, setelah diangkat tadi ya, sudah kita siapkan ini 2 mangkok yang matahari langsung, yang ini untuk salad dryer. Baru setelah itu nanti akan kita timbang. Oke, yang ini kita langsung ya bentuknya ya. Sudah mulai warnanya sudah mulai berubah, ini matahari langsung. Ini baru nanti kita timbang untuk masanya kelihatan berapa dari masa awal, yaitu 200 gram. Untuk yang mata salad dryer, ya kawan-kawan, kita buka plastiknya. Oke, untuk keadaannya masukkan dalam salad dryer ini ya, sudah terlihat kering juga. Kita masukkan ke dalam mangkuk yang salad dryer. Baru kita timbang. Ini untuk hari pertama. Penimbangan dan yang kita di salad dryer. Baik, untuk rancangan salad dryer yang kedua ya, kita menggunakan salad dryer yang tidak dicat, yang tidak dipilok warna hitam ya permukaannya. Jadi menggunakan galon yang bening saja. Nah, untuk desainnya kita menggunakan ini ya, sama tetap di sini. Nah, untuk ininya nanti dimasukkan untuk oven penjemurnya, kita masukkan sini. Di sini ada 4 bagian untuk penahannya ya. Kita menggunakan ini di sini di sini untuk keluar masuk udara dari atas, dan di sini nanti untuk keluar masuk udaranya dari bawah. Dan di sini di permukaannya ini kita buat plastik warna hitam yang berfungsi sebagai penyerap panas. Nah, warna hitamnya berbedaannya dengan yang galon sebelumnya, itu dimana semuanya ditutupi dengan warna hitam. Kalau yang di sini hanya permukaan bawahnya saja. Nah, untuk sistemnya ya, ini ya seperti ini ya. Ketika ada di coklat, kita buka. Nah, kita masukkan ke dalam. Baik teman-teman, di sini kita akan menimbang untuk pengeringan coklat di hari kedua ya, dimana kemarin di hari pertama itu bawa coklat yang dijemur secara langsung itu ditimbang masanya 121 gram, dan yang di dalam salad dryer itu 115 gram. Nah, untuk hari kedua ini kita timbang lagi ya, dimana kita siapkan ini ya 2 tempat ya untuk matahari langsung dan untuk salad dryer. Nah, pertama untuk salad dryer dulu kita masukkan ke dalam wadahnya, kita
cek, kita keluarkan. Baik, dan ini yang dijemur langsung ya, kita masukkan. Nah, selanjutnya akan kita, baik, itu sudah salt dryer, berarti masanya 79 gram ya dari 115 gram. Baik, kita ambil. Oke, langsung kita timbang yang kedua, yang di matahari secara langsung. Oke, ternyata 97 gram. Baik, jadi ada perbedaannya ya teman-teman, bahwa yang di salt dryer itu masanya lebih berkurang banyak ya daripada yang dijemur secara langsung. Oke. Setelah kami membuat alat salt dryer tersebut, maka selanjutnya kami melakukan proses pengeringan atau penjemuran dengan menggunakan penjemuran langsung, kemudian penjemuran atau pengeringan dengan salt dryer yang dicat hitam, dan juga pengeringan dengan menggunakan alat salt dryer yang transparan. Adapun hasilnya, ternyata setelah dilakukan penimbangan massa, yang paling banyak terjadi perubahan atau pengurangan massa di awal sebelum dilakukan penjemuran atau pengeringan dengan di akhir setelah dilakukan pengeringan adalah yang menggunakan salt dryer transparan. Adapun dari 200 gram menjadi 115 gram dan menjadi 79 gram. Adapun pada pengeringan langsung itu terjadi perubahan dari 200 gram menjadi 120 gram dan menjadi 97 gram. Jika dibandingkan dengan salt dryer transparan, maka pengeringan paling banyak itu atau paling bagus adalah dengan menggunakan salt dryer transparan. Adapun dari salt dryer yang dilakukan pengecatan hitam, ternyata tidak ada perubahan massa baik sebelum dijemur maupun setelah dijemur, yaitu tetap 200 gram. Nah, adapun ketika kita melihat dari kualitas hasil jemuran ketika didiamkan selama 1 malam, maka diperoleh hasil untuk yang dilakukan pengeringan langsung terdapat jamur di bagian luar coklat. Adapun untuk yang salt dryer cat hitam juga berjamur, tetapi berjamurnya itu sangat banyak. Sedangkan untuk salt dryer transparan itu tidak ditemukan adanya jamur atau tidak berjamur, atau jamur yang ada itu tidak terlalu banyak gitu, tidak terlihat. Seperti yang terlihat pada gambar ini, di mana pengeringan langsung hari pertama dan juga hari kedua setelah didiamkan selama 1 malam itu terdapat jamur-jamur yang menempel di bagian luar biji kakao. Ini adalah pengeringan langsung setelah didiamkan selama 1 malam. Seperti yang terlihat pada gambar, sangat terlihat jelas sekali bahwa di salt dryer yang melakukan pengecatan hitam, ternyata biji kakao setelah didiamkan selama 1 malam itu menghasilkan banyak jamur yang berwarna hitam ini di bagian kulit dari biji kakao, di bagian luar biji kakao ditemukan banyak sekali jamur seperti yang teman-teman lihat. Adapun di salt dryer yang transparan itu hampir tidak ditemukan adanya jamur. Hasil dari pengeringannya setelah didiamkan selama 1 malam masih tetap bagus.
Demikianlah hasil percobaan dari rancangan alat solar dryer yang telah kami buat. Kami menyimpulkan bahwa solar dryer yang dibuat dari polikarbonat yang berupa galon itu lebih baik tidak dilakukan pengecatan, tetap dalam keadaan transparan, namun diberikan plastik warna hitam di bawahnya untuk melakukan penyerapan panas dari matahari. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya.